Klarifikasi menohok OCCRP. Ini seperti yang dimuat oleh konten YouTube dari suara.com tanggal 2 Januari 2025. Ini dia tulisannya nih, klarifikasi menohok OCCRP setelah atau selesai dituding. Mari kita dengarkan seperti apa sih klarifikasi OCCRP menurut suara.com ini. Kita dengarkan sama-sama. Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Memangnya ini kontes. Soal tudingan dari berbagai pihak, OCCRP menyangkal pihaknya menentukan nominasi melalui voting. Nominasi bukan ditentukan lewat voting, juri kami meninjau riset semua nominasi. Tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan konten popularitas. Tulis OCCRP dikutip dari akun X mereka pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Tahun ini, para juri memilih Bashar al-Assad dengan alasan kekacauan dan kehancuran lintas perbatasan selama beberapa generasi yang disebabkan oleh rezimnya di Timur Tengah. Imbuhnya. Menurutnya, OCCRP pihaknya mempertimbangkan dari sisi kerusakan global atas korupsi atau kejahatan tiap nominasi tokoh. Kami menyelidiki korupsi, kejahatan, dan dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi, tulis akun OCCRP. Kami mempunyai pengalaman luas dalam bekerja dengan pelapor pelanggaran serta menangani kebocoran informasi sensitif. Investigasi kami merupakan kerjasama global. Jurnalis OCCRP mengungkap korupsi, melacak aliran uang lintas batas, dan mengungkap transaksi keuangan yang rumit. Tandasnya. Ya, itu tadi konten dari YouTube yang dibuat oleh suara.com dengan judul klarifikasi menohok OCCRP selesai dituding. Ya, kalau kita perhatikan dan kalau teman-teman kalau mau ngecek sendiri ya di akun X-nya atau Twitter-nya OCCRP ini, saya tidak menemukan adanya klarifikasi yang spesifik ditujukan untuk mengcounter apa yang kita bahas di Indonesia ya. Jadi penjelasan dari OCCRP di X atau di Twitter itu formalitas, itu untuk umum. Jadi kalau suara.com bilang klarifikasi menohok, itu yang menohok apanya? Terus siapa yang ditohok? Kalau bikin tajuk berita itu mau ya jangan begitu ya. Kesannya itu loh, klarifikasi menohok, yang ditohok siapa? Wong itu klarifikasi hanya penjelasan formal dari via OCCRP di akun Twitternya, tidak ditujukan kepada siapapun. Jadi ini suara.com ini tendensius ya, kayak mau manas-manasin. Kayaknya kalau nggak panas, nggak seru, nggak bakal dibaca orang atau nggak bakal ditonton orang beritanya. Terus kalau kita perhatikan redaksinya tadi, OCCRP menjelaskan bahwa tim investigasi atau juri-juri itu menyelidiki laporan, tetap ada unsur laporan, tetap ada unsur pengaduan. Artinya bahan-bahan yang diterima itu tetap datangnya dari pelapor, dari masing-masing negara. Tidak menjawab apapun klarifikasi ini, tapi memperjelas bahwa materi yang diterima atau diinvestigasi dan diselidiki oleh OCCRP berasal dari laporan, ya, laporan dari atau dari pelapor, ya, yang mengirimkan data-data mengenai siapa yang layak untuk diselidiki. Demikian tanggapan saya mengenai konten dari suara.com tanggal 2 Januari 2025. Semoga bermanfaat. Rahayu. OCCRP mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah loh, OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Kata penerbit ini ya. Nah, jika tidak mempunyai bukti, pertanyaannya, kenapa nama Jokowi dimasukkan ke dalam nominasi pemimpin terkorup dunia? Ternyata OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email.
Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, beserta individu yang kurang dikenal. Tulis OCCRP. Oh, jadi dasarnya karena mendapat 55.000 kiriman email. Kira-kira 55.000 itu mewakili siapa? Apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia? 55.000. Ya padahal kalau misalkan menggunakan sistem voting juga ya jutaan orang ke, 1 juta, 2 juta gitu. Ini mah ya buat voting kelasnya internasional dunia yang di votingnya. Warga sekabupaten juga kagak. Guys, kalian tahu nggak? Media Koplak OCCRP itu sudah menghapus berita yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalian penasaran? Nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tuh kan? Saya bilang juga apa? Itu kan media pesanan. Ya kan? Mungkin bayarannya kurang kali. Jadi ya jadi hapus atau pesanannya hanya sehari. Udah dibilangin kalian gak akan mampu melawan orang baik, gak akan mampu. Sudah ada 10 tahun kalian mau memenjarakan, mau nangkap. Tapi mana buktinya sampai sekarang Pak Jokowi hidup enak. Malah kediamannya dikerumunin sama warga. Kalian gak bakal mampu. Fitnah menyerang Pak Jokowi, fakta mengejutkan tentang OCCRP. Mari kita kupas. CCRP didanai oleh Open Source Society milik George Soros. Ya betul, Soros melakukan investasi kepada media Tempo. Dalam partnership yang kami temukan ada nama Tempo sebagai mitra publishing sejak lama. Yang lebih aneh kini artikel hasil survei sudah di-take down OCCRP. Survei yang berasal dari Google Form dan memainkan buzzer vote melalui Twitter. Miris. Media jurnalistik Indonesia hanya ikut mengkopi berita tanpa memastikan kredibilitas tersebut dan OCCRP memiliki kerjasama dengan Tempo. Bukan hanya itu saja yang bikin miris berita palsu, dan tanpa fakta ini tidak hanya diorkestrasi oleh Tempo, melainkan ada beberapa wartawan yang melakukan orkestrasi ini di Twitter, salah satunya wartawan narasi.com. Cukup aneh, tidak ada bukti dan melakukan manipulasi vote. Tidak jelas kredibilitas, tapi media jurnalistik Indonesia memainkannya. Kenapa tidak mengejar Hasto dan Koni yang katanya mempunyai bukti video keburukan Pak Jokowi? Tenang, rakyat sudah pintar dan tidak akan terprovokasi.